Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cikgu Vivin. Apa kabar teman-teman? Sudah lama ya tidak memberikan tutorial. Nah, kali ini saya mau berbagi tutorial ya. Berbagi informasi lah lebih tepatnya ya teman-teman. Nah, di Canva sudah ada fitur baru yang bisa kita gunakan untuk media ajar kita sebagai guru ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Oke, untuk langkah pertama kita akan klik di buat desain. Nah, lalu kita pilih presentasi. Nah, kalau untuk ukuran ya itu opsional saja ya teman-teman, tergantung nanti kontennya mau teman-teman posting di mana ya, apakah untuk digunakan di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Nah, itu tergantung teman-teman. Nah, kalau kita mau gunakan untuk media pembelajaran, nah maka sebaiknya kita menggunakan ukuran presentasi 16:9 ya, supaya nanti ketika kita memaparkan atau mempresentasikan itu lebar gambarnya ya teman-teman, bisa terlihat dengan jelas. Nah, maka saya akan mencobanya dengan menggunakan ukuran presentasi saja. Kita klik di sini. Nah, sudah ada blank kosong. Nah, jadi di sini ceritanya kita akan menggunakan fitur terbaru dari Canva, di mana fitur ini bisa menggantikan atau merubah teks yang kita tulis menjadi sebuah gambar. Nah, langkah berikutnya kita bergeser ke sebelah kiri. Nah, di sini kita scroll sedikit ke bawah. Nah, kita ketemu aplikasi, klik aplikasi. Nah, lalu scroll lagi ke bawah. Kita pilih media ajar. Klik lagi. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, inilah yang nanti akan kita deskripsikan dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk teks. Nanti akan kita minta mau membentuk gambar seperti apa. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, sebagai seorang guru yang harus adaptif nih ya, tentu kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak zaman sekarang ini lebih suka yang visual seperti ini. Nah, inilah kita menggunakan Canva inilah ya sebagai media ya, mempermudahkan guru untuk menciptakan media-media ajar yang menarik buat peserta didik kita. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah teks yang akan saya buatkan menjadi sebuah gambar 3 dimensi. Oke, coba pikir dulu ya. Oke, gambar 3D manusia purba sedang bercocok tanam dan menangkap ikan di sungai. Nah, kita coba ya Pak Ibu. Kita klik di buat gambar. Tunggu beberapa saat sampai teksnya itu di-generate menjadi sebuah gambar yang kita inginkan tadi. Nah, ini sudah ada tertampil 4 gambar.
Kita boleh pilih gambar mana yang menurut kita paling cocok sesuai dengan materi ajar kita. Nah, saya akan coba satu gambar di sini. Saya pilih yang ini. Nah, kita tidak perlu menyesuaikan ukurannya. Kita tinggal langsung klik di titik 3 ini dan kita tetapkan sebagai latar belakang. Nah, sudah langsung terlihat ya, Bapak Ibu. Coba kita besarkan. Nah, ini adalah gambaran manusia purba yang hidup di zaman pra-aksara, di mana mereka sedang menangkap ikan. Nah, kalau kita menggunakan media seperti ini, barangkali anak-anak akan lebih mudah memahami karena mereka bisa melihat langsung nih keadaannya seperti ini, karena sudah langsung menggambarkan kehidupan manusia purba di zaman purba pada waktu itu. Nah, kita coba nih gambar berikutnya ya. Kecilin dulu. Nah, kita lihat yang ini ya. Nah, terlihat jelas ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu dalam memberikan materi ajar kepada peserta didik kita. Nah, kalau Bapak Ibu merasa gambar ini kurang banyak gitu referensinya, kita bisa klik di buat lagi ya. Nanti akan tampil lagi beberapa referensi gambar yang bisa kita gunakan untuk konten atau materi ajar kita. Nah, seperti ini kan ada ikannya ya, Bapak Ibu. Mungkin kita coba masukkan gambar yang ini. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa menjelaskan nih kepada peserta didik kita. Nah, jadi seperti ini, Nak, gambaran kehidupan manusia pada zaman dahulu sebelum mengenal tulisan. Mereka menangkap ikan dengan cara langsung menggunakan sebuah kayu, misalnya sebuah bambu atau sebagainya. Nah, jadi anak-anak tuh lebih tahu nih keadaan yang sebenarnya di zaman dahulu, karena kan kita tidak punya referensi ya Bapak Ibu. Nah, inilah gunanya media ajar yang ada pada Canva ini. Kita bisa mengilustrasikan keadaan pada zaman dahulu itu dalam bentuk teknologi AI seperti ini ya, dalam bentuk media ajar yang langsung bisa menggambarkan sebuah keadaan pada waktu itu. Nah, jadi ini juga bisa digunakan ke berbagai mata pelajaran lainnya ya. Mungkin untuk pelajaran sosiologi ya, tentang gambaran kehidupan sosial masyarakat dan sebagainya, atau pelajaran seni budaya ya, dan lain-lain. Semuanya itu bisa kita gunakan sebagai media ajar yang bisa kita tuangkan ke dalam gambar 3D seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan untuk presentasi kita, jadi kita bisa langsung klik di bagikan ya, lalu unduh. Nah, ini opsional, Bapak Ibu ingin menampilkannya dalam bentuk PPT, video, atau JPG ataupun PNN. Nah, kalau ingin lebih mendramatisir nih ya keadaan pada waktu ini, mungkin lebih ada baiknya kita buat dalam bentuk video ya Bapak Ibu. Misalnya coba ini kita animasi ya. Nah, kita animasi, kita ambil, tarik nafas. Nah, ini kan keadaannya seperti di zoom gitu ya. Seperti ini gambaran dari gambar yang sudah kita hasilkan tadi ya Bapak Ibu, melalui teks yang kita deskripsikan yang akan kita bentuk dalam suatu gambar visual, yaitu tentang keadaan manusia purba pada zaman praaksara yang menggambarkan kehidupan mereka ketika sedang mencari
makanan ya. Di sini itu adalah mencari ikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat gambarnya adalah ketika manusia purba sedang menangkap ikan. Ikannya besar sekali ya Bapak Ibu, dan terlihat seperti nyata gitu ya. Nah, jadi banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita visualisasikan dalam bentuk AI seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mencari referensi materi dan dituangkan ke dalam gambar AI di Canva. Baik, terima kasih sudah menonton video saya ya di channel saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ya Bapak Ibu dengan subscribe ya, like dan share. Saya akhiri tutorial saya pada kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.